kita harus memilih saham-saham yang memang secara secara historical itu memberikan dividend payout ratio-nya itu cukup tinggi gitu ya, karena kan umumnya itu perusahaan-perusahaan yang memang secara kontinu ya membagi sahamnya. Itu biasanya dari tipe perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya, sudah mature gitu. Jadi pertumbuhannya sudah lebih banyak bukan perluasan pasar ya, tapi dari masalah margin keuntungan misalnya. Nah, dan umumnya perusahaan-perusahaan yang masih baru, yang masih bertumbuh itu menjaga keuntungannya tidak dibagikan untuk memperkuat modal dulu gitu ya. Nah ini jadi memang tipe-tipenya ada macam-macam gitu ya. Nah memang ada tadi kan yang berdasarkan keuntungan trading itu yang dicari gitu kan. Ada juga yang memang fokusnya di dividen. Nah biasanya yang dividen ini biasanya memang investor-investor yang transaksi sahamnya jangka panjang gitu ya. Jadi dia beli saham, habis itu dia nggak peduli sahamnya naik atau turun, tapi dia tiap tahun mendapatkan keuntungan dari dividen. Kalau misalnya satu saham itu membagi keuntungannya dari membagikan keuntungannya cukup besar gitu ya. Misalnya dia baginya katakanlah 20% gitu ya rata-rata per tahun gitu ya, tentunya itu cukup besar ya dibandingkan katakanlah deposito gitu kan. Nah jadinya mereka membeli banyak dan kemudian menyimpannya sehingga mereka mendapatkan dari dividennya ya, itu pemasukannya. Dia nggak peduli sih harga sahamnya lagi ya. Tapi untuk jangka panjang tentunya tidak mudah. Dia harus tahu benar prospek bisnis perusahaannya dan juga terutama manajemennya, karena kalau jangka panjang kan itu bisnisnya harus bertahan dengan baik gitu ya. Pemula nih Pak Al-Fatih mungkin masih awam gitu ya dengan istilah-istilah dari pembagian dividen atau mungkin waktu-waktunya ada ex-det, cum-det, bisa dijelaskan nggak secara singkat kepada kami gitu ya, investor-investor pemula khususnya, supaya kita bisa lebih paham lagi apa yang harus diperhatikan nih, mungkin waktunya atau juga tadi rasio-rasio yang dijelaskan Pak Al-Fatih itu seperti apa sebetulnya perhitungannya? Jadi proses dividen itu biasanya dimulai dari rapat umum pemegang saham. Mereka menentukan akan membagikan berapa besar dividennya gitu ya. Kemudian nanti mereka akan siapkan jadwalnya. Yang perlu diperhatikan adalah cum-det dan ex-det ya. Jadi cum-det itu yang masih mendapatkan dividen, misalkan sampai dengan tanggal 7 misalnya sampai dengan tanggal 20 Agustus misalnya. Nah, transaksi sampai dengan 20, artinya yang memiliki saham sampai tanggal 20 Agustus, cum-nya di tanggal 20 Agustus, maka yang masih punya sahamnya di tanggal 20 Agustus itu dia masih berhak menerima. Jadi meskipun dia jual tanggal 21, dia tetap dapat dividen gitu. Tapi yang membeli di tanggal 21 ya sudah tidak, karena itu sudah ex-date ya, sudah tidak dapat dividen. Nah nanti ada tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, itu lebih administratif sih ya. Nanti tanggal pencatatan tuh berarti dividennya kita dicatatkan, itu administratif sih. Nanti tanggal pembayaran berarti dividennya masuk ke rekening kita, RDN-nya kapan gitu ya. Oke. Jadi yang paling penting diperhatikan tadi ya, cum dan X-nya jangan sampai ketinggalan malah belinya pas di X-date gitu ya. Padahal tadi harusnya batasnya sampai di cum-date-nya. Nah, kalau sudah atau dijualnya mengetahui gitu kecepatan. secara iya, betul. Ya. Kalau udah kita tahu nih secara dasar gitu kan yang harus kita perhatikan, kemudian kita mulai memilih sahamnya atau mungkin dari sektor dulu. Ada nggak sih sektor-sektor yang rajin memberikan dividen atau rasio dividennya, tadi dividen payout rasionya tuh besar? Biasanya sektor-sektor mana aja Pak Al-Fatih? Mungkin saya nggak ini ya, saya belum cek juga sektor-sektor mana yang besar membagikannya. Cuman memang ada sih datanya di di bursa ya, ada indeks kan high dividend itu saham-saham mana yang secara historical tuh rajin besar membagikan dividen gitu ya. Nah itu bisa dilihat sana.
kemarin sudah ada beritanya gitu kan bahwa target dividen BUMN itu 30 triliun nih Pak di tahun 2022. Kalau kita mau membeli saham-saham BUMN ini bagaimana prospeknya sebetulnya? Ya, kalau saya melihat dari indeks BUMN 20 ya, jadi ada indeksnya itu saham-saham BUMN 20 yang terbaik gitu ya. Ini kalau saya lihat sih memang sedang tren turun, tapi mulai menjadi sideways ya dari bulan Juli ya. Kalau dari awal tahun tuh trennya turun, tapi itu kan sejalan juga dengan indeks ya. Nah, jadi ini sudah mulai bergerak sideways. Nah, ini tinggal kita lihat apakah kemudian trennya ini berubah menjadi naik atau tidak. Karena sideways itu belum tentu juga dari turun dari sideways, kemudian berubah jadi naik, belum tentu juga. Karena bisa juga dari turun menjadi sideways, tapi habis itu masih lanjut turun. Gitu. Jadi ini pada saat ini, mungkin karena ada berita tersebut ya, jadi dia mulai berubah dari tren turun menjadi sideways gitu ya. Nah, tentang prospeknya mungkin kita harus melihat satu persatu ya, saham-saham BUMN itu mendapatkannya berapa dan kinerja yang terjadi juga berapa. Karena kadang-kadang juga dia dapat suntikan tapi kinerjanya juga masih belum baik gitu ya dengan kondisi pandemi ini gitu kan. Efek pandemi ini secara umum jelek, tapi kan ada yang ringan, efeknya ada yang lebih berat. Gitu. Sektor yang mungkin akan memberikan dividen salah satunya sektor kesehatan ya, karena kan kalau lihat sahamnya sih cukup menarik gitu, karena di tengah pandemi memang kesehatan adalah kebutuhan utama kita. Kalau prospek dividennya sendiri dari sektor kesehatan seperti apa Pak Al-Fatih? Ya, ternyata setelah saya cek, nggak semuanya juga ya bagi-bagi dividen ya, hanya beberapa aja gitu ya. Seperti Kalbe Farma dan Sido itu yang membagikan dividen rata-rata Kalbe itu 4%, kalau Sido itu ya hampir 4% ya. 4% kalau kita keep 1 tahun memang mungkin nggak besar ya, tapi kalau kita hanya nyimpannya 1 minggu ya lumayan besar gitu kan. Nah, tapi kalau saya melihat saat ini seperti misalnya Sido muncul ini, dia cenderung bergerak flat ya. Kalau kita lihat jangka panjangnya dalam setahun, tapi kalau dalam jangka pendek dia sudah naik cukup tinggi dan sekarang berada di level-level resistance ya. Jadi ini cukup riskan ya. Tapi kalau Kalbe Farma ini kalau menurut saya menarik juga karena sedang bergerak menguat ya setelah sebelumnya dalam kondisi tren turun ya. Nah ini dalam satu proses menjelang jadi tren naik nih. Nah itu kalau kemudian dia tembus 1300, 1320 ini mulai jadi tren naik gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi menarik kita lihatnya ya seperti itu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.